Sering di ghosting, sering ditinggalin, makanya hubungan tuh punya komunikasi. Yuk belajar komunikasi data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian semua yang lagi nonton. Kenalin, saya Syafalda Anila Dirasaktis dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang bentar lagi jadi Teliu. Hai semuanya, jadi kali ini saya akan membahas tentang komunikasi data, tentang pengertian, tentang komponen, dan segala hal yang terkaitan dengan komunikasi data. Apa aja sih komunikasi data itu? Simak penjelasanku ya. Ya, jadi penjelasan saja tentang komunikasi data teman-teman. Jadi komunikasi data itu pengertiannya seperti yang kita tahu. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device yang terhubung dalam sebuah jaringan, atau bisa dibilang adalah hubungan atau interaksi dari pengirim dan penerima antar device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik jangkauan yang sempit maupun dengan jangkauan yang luas. Atau bisa dibilang komunikasi data ini simpelnya adalah ada pengirim, ada penerima, pakai device atau alat mengirimkan data lewat sebuah jaringan. Lalu untuk komponen-komponen yang ada di komunikasi data, ada pengirim, penerima, data, media pengiriman, dan protokol. Pengirim seperti yang kita semua tahu adalah piranti atau alat atau seseorang yang mengirimkan data kepada penerima yang merupakan alat, device, atau seseorang yang menerima data. Di sini pada komponen komunikasi ini juga memerlukan data tentu saja ya sebagai informasi yang dipindahkan atau ditransfer, itu isyarat digital. Juga memerlukan juga media pengiriman atau saluran untuk data ini berjalan dari si pengirim menuju si penerima. Lalu ada protokol atau aturan yang berfungsi untuk menyelaraskan hubungan supaya data yang dikirimkan pengirim ke penerima ini dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Lalu ada parameter atau sesuatu yang akan dicapai di komunikasi data ini, yaitu pertama ada tujuan atau penerima harus benar atau sesuai. Jadi misalnya ada A ini mengirimkan data 1 menuju ke B, jadi tujuan atau penerimanya harus B, tidak boleh diganti ke C. Begitu juga dengan parameter yang kedua, yaitu data tidak berubah. Jadi A menuju B mengirimkan data 1, ya datanya data 1, nggak boleh jadi data 2, data 3, data 4, dan selanjutnya. Lalu yang ketiga ada waktu pengiriman atau delay. Seperti yang kita tahu, secanggih-canggihnya sesuatu itu biasanya tetap memiliki delay atau jangka waktu dari pengiriman ke penerima ada delaynya mungkin sekitar 2 atau 3 detik yang paling cepat, ya tergantung dari bagaimana proses pengiriman data ini terjadi. Lalu keempat ada jitter atau variasi waktu antar paket data. Jadi jitter ini bisa dibilang adalah rata-rata dari delay. Jadi misalnya ada 4 buah data dengan 4 buah delay. Ya jitter ini adalah rata-rata dari keempat delay tersebut yang dikirimkan dari pengirim ke penerima. Lalu ada aliran data. Aliran data di sini yang dimaksud adalah data ini bersifat satu arah atau dua arah. Nah, kalau satu arah disebut simplex, kalau dua arah disebut duplex. Simplex sendiri adalah ya komunikasi satu arah, di mana si pengirim mengirimkan data ke si penerima. Nah, penerimanya ini nggak bisa mengasih feedback atau balasan ke pengirim. Misalnya pengirim ngirim data A atau ngirim informasi A, tapi penerimanya bisa menerima tapi tidak bisa memberikan balasan ke pengirim. Kalau yang sering ada di kehidupan kita sehari-hari, misalnya televisi, radio, atau misalnya nonton konten di YouTube atau nonton konten di TikTok, itu simplex karena komunikasinya satu arah. Kita bisa memberikan misalnya komen atau tulisan di konten misalnya, tapi si pembaca atau si pengirim akan menerimanya dalam bentuk teks, bukan dalam bentuk komunikasi atau suara. Nah, yang kedua ini ada duplex. Duplex ini adalah dua arah. Terbagi lagi jadi dua macam, yaitu full dan juga half.
Full duplex ini adalah komunikasi dua arah yang penerimanya bisa berkomunikasi secara eh, ber mengasih feedback satu sama lain dengan bersamaan. Jadi kalau misalnya saya jadi pengirim, terus ada yang menerima, jadi pas saya lagi ngirim data saya, si penerima ini bisa langsung ngasih feedbacknya gitu. Jadi berjalan bersamaan, jadi ngirim dan nerimanya tuh bareng. Sedangkan kalau half duplex ini dua arah, tapi harus secara bergantian. Jadi saya ngirim, begitu sampai baru diterima, yang menerima ngasih feedback, baru saya bisa ngirim lagi. Gitu. Untuk model komunikasi data sendiri ada dua, yaitu OSI layer dan TCP/IP, yang kalau dilihat dari pengertiannya, kurang lebih keduanya mirip atau sama. Jadi, OSI layer sendiri pengertiannya adalah sebuah standarisasi jaringan komputer yang memungkinkan setiap pengguna untuk berkomunikasi dari jarak jauh. Sedangkan TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol adalah satu standar komunikasi data dalam jaringan komputer yang digunakan untuk proses pertukaran data antar perangkat. Keduanya pengertiannya adalah suatu standar kan. Jadi kurang lebih sama, namun di perbedaannya adalah terletak pada tahun pengeluaran atau perilisannya, yaitu TCP/IP ini lebih dulu daripada OSI layer. Jadi bisa dibilang OSI layer ini adalah versi upgrade atau versi lebih baik dari TCP/IP. Untuk pengertian dari OSI layer sendiri, mungkin kalian bertanya-tanya, OSI itu apa sih? OSI itu apa sih? Nah, OSI itu Open System Interconnection atau sistem yang dirancang oleh OSI, ISO, sorry maaf. ISO, International Organization of Standardization. Jadi, OSI ini sistem yang dirancang oleh International Organization of Standardization sebagai model konseptual, di mana setiap komputer punya kemampuan berkomunikasi yang berbeda-beda. Jadi, tergantung tipe dan mereknya. Oleh sebab itu, komputer memerlukan OSI layer ini untuk berkomunikasi antar komputer menggunakan bahasa yang universal. Di OSI layer sendiri, seperti pada namanya layer, jadi ada lapisannya, jadi dari 7 layer atau 7 lapisan. Yaitu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Untuk pengertiannya sendiri dan fungsinya, pada layer paling awal atau paling bawah yaitu application layer, memiliki contoh protokol yaitu HTTP, FTP, DNS, DHCP. Fungsinya untuk membuat data. Jadi kalau kalian mau ngirim pesan, pembuatan data ini ada di application layer. Lalu selanjutnya setelah data yang dibuat menuju ke presentation. Jadi di presentation ini fungsinya untuk mengenkripsi atau mendekripsi sebuah data yang akan dikirimkan dari suatu device ke device lain. Ya, contoh protokolnya adalah SSL, SSH, JPEG, MPEG. Setelah dari presentation layer menuju ke session layer. Di session layer ini contoh protokolnya adalah APIs, NetBIOS, dan juga socket dan masih banyak lagi. Fungsinya saya tuliskan di sini memilihkan pintu. Maksudnya memilihkan pintu itu apa? Jadi ibaratnya dari pengirim ini punya data, mau dikasih ke penerima. Tapi kan si data ini mempunyai jalur untuk menuju ke penerima ini. Nah, ada banyak jalur yang akan yang ada di dalam layar ini. Jadi si session layer ini fungsinya untuk milihin harus lewat jalan mana, mau lurus, belok, atau gimana pun. Nah, ini di session layer. Lalu setelah dari session layer menuju ke transport layer. Di transport layer ini fungsinya adalah membukakan pintunya dan sebagai kendaraan. Jadi di session layer dipilihkan lewat sini misalnya lurus gitu. Nah, di si transport ini membukakan dan sekaligus menjadi kendaraan untuk si data ini menuju ke layer-layer selanjutnya. Ada contoh protokolnya ada TCP dan UDP. Lalu setelah dari transport, data ini masuk ke network layer. Di network layer ini fungsinya adalah menyediakan alamat rumah. Jadi misalnya ada A mengirim ke B data 1 seperti tadi ya. Jadi si network layer ini tujuannya buat ngasih tahu si data ini harus ke tempat B, jangan ke tempat C, jangan ke tempat D. Jadi fungsinya adalah memberitahu tujuannya yang mana gitu yang harus dituju. Contoh protokolnya ada
IP address, ICMP IP, dan masih banyak lagi. Lalu setelah dari network link menuju ke data link layer. Jadi fungsinya adalah untuk menyediakan alamat jalan. Jadi udah dikasih tahu tujuannya mau kemana, terus langsung dikasih tahu jalannya lewat sini ya, gitu. Jadi tadi sudah dipilihin mau suruh lewat mana sama session, terus dibukain pintunya, terus dibawa ke network sama transport. Di network dikasih tahu tujuannya atau titik terakhirnya, terus di data link dikasih tahu jalan supaya menuju ke titik akhirnya. Nah, contoh protokol di data link ini ada Ethernet dan MAC address dan masih banyak lagi. Lalu di layer terakhir ada physical layer atau fungsinya untuk menyediakan jalan. Jadi dikasih tahu jalannya, sekarang disediain jalannya. Jadi ini lu kesini gitu. Contohnya ya kabel, wifi, twisted pair dan masih banyak lagi. Jadi untuk dari pengirim saya mau ngirim sesuatu, colokin dulu kabelnya. Nah, itu kabel itu fisikal nah ke penerimanya. Lalu TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol merupakan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan di internet. Juga digunakan sebagai protokol komunikasi dalam jaringan komputer pribadi, intranet atau extranet. Ya, tadi di OSI layer terdapat 7 layer, di TCP/IP ini cuma terdiri dari 4 layer, yaitu physical, internet atau network, transport, dan juga application atau network access. Bisa kalian lihat perbedaannya. Sebenarnya kurang lebih sama seperti pada application, terus seperti pada transport dan internet atau network, mempunyai fungsi yang kurang lebih sama. Cuman di TCP/IP ini karena dia cuma terdiri 4 layer, jadi satu layer bisa melakukan banyak fungsi. Kalau seperti di OSI layer tadi kan application fungsinya apa, presentation apa, session apa. Di sini cuma satu, jadi di application langsung melakukan 3 fungsi sekaligus. Gitu. Begitu pula di data link dan physical, jadi satu. Lalu ada enkapsulasi dan dekapsulasi. Jadi enkapsulasi dan dekapsulasi ini adalah proses pemberian atau pelepasan header. Ya, enkapsulasi adalah proses pemberian header data menjadi paket data atau PDU atau protokol data unit. Proses ini akan dilakukan sebelum data dikirimkan ke layer berikutnya. Proses ini terjadi pada pengiriman paket data menuju host atau tujuan. Enkapsulasi dilakukan ketika protokol yang ada pada layer yang lebih rendah menerima data dari protokol yang berada pada layer atasnya. Jadi meletakkan data ke format yang dipahami oleh protokol. Jadi enkapsulasi ini ngasih header ke layer dari layer paling bawah menuju ke layer yang paling atas. Jadi dari application menuju ke fisikal. Gitu. Jadi ngasih header terus. Nah, kebalikan yang dikapsulasi ini adalah proses pembungkusan data atau pelepasan header. Jadi kalau tadi dari enkapsulasi dari application menuju ke fisikal, nah kalau dekapsulasi dari fisikal menuju ke application. Nah, untuk lebih detail kita akan lihat di nah seperti ini tabelnya. Jadi dari application ada data masuk ke transport dikasih header, masuk ke network dikasih header lagi, masuk ke data link dikasih header lagi, baru di fisikal jadi kode biner gitu. Jadi transport ini headernya berisi nomor port, di network headernya berisi alamat IP, di data link headernya berisi alamat MAC address. Juga ditambahi dengan trailer. Nah, dikapsulasi kebalikannya, cuman dibalik dari fisikal, jadi dari kode naik ke data link, dipisah-pisah ada MAC address, data, trailer, habis naik ke network, MAC address sama trailer dibuang, tinggal sisa IP address sama data. Naik ke transport lagi, IP address dibuang, sisa nomor port sama data. Naik ke application lagi, nomor portnya dibuang, sisa datanya aja. Begitu, jadi prosesnya tuh enkapsulasi dari mengirim data header. Jadi ini diterima oleh penerima sama penerimanya dari fisikal kan, menuju ke data link, dihapus lagi header masuk, jadi di penerima sama-sama menerima data. Jadi dari data dikasih header dilepas headernya terus jadi data lagi di penerima gitu. Untuk protokol data unit atau PDU-nya di aplikasi itu data, di transport itu nomor port tambah data yaitu segmen, di network ditambah IP address yaitu paket, di data link ditambah MAC address dan trailer jadi frame, dan di fisikal bentuknya bit.
Oke, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kurangnya, mohon maaf. eh untuk penjelasan lebih lanjut dan kalian yang berminat soal komunikasi data, join aja ke S1 Teknik Telekomunikasi di ITTP yang bentar lagi jadi ITELU. Sekian dari saya, jangan menyerah, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.